Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwantari Wangsa. Pada video ini saya akan mempresentasikan resume video dari mata kuliah simulasi sistem pertemuan 13 dengan judul Analisis Output Simulasi. Analisis output simulasi merupakan tahapan penting dalam simulasi sistem yang bertujuan untuk menafsirkan hasil keluaran model simulasi secara statistik. Melalui analisis ini, hasil simulasi dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja sistem dan pengambilan keputusan. Karakteristik output simulasi. Output pada model simulasi bersifat acak atau random karena dipengaruhi oleh variabel input yang juga bersifat acak. Oleh sebab itu, hasil simulasi bukan nilai pasti, melainkan nilai perkiraan atau estimasi terhadap kondisi sistem nyata. Karakteristik utamanya yaitu input simulasi menggunakan variabel acak, output simulasi bersifat stokastik, hasil simulasi tidak presisi, tetapi mendekati kondisi nyata. Analisis output memerlukan pendekatan statistik. Analisis statistik output simulasi. Pendekatan statistik diperlukan agar hasil simulasi dapat mewakili perilaku sistem yang sebenarnya, yaitu statistik deskriptif, mean, variance, standar deviasi, statistik inferensial, estimasi, dan interval kepercayaan. Analisis berdasarkan hasil replikasi simulasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem. Konsep populasi dan sampel. Dalam simulasi sistem, konsep statistik populasi dan sampel digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hasil simulasi dan sistem nyata. Populasi dianggap sangat besar atau tidak terbatas. Setiap hasil replikasi simulasi merupakan satu sampel. Sampel harus bersifat independen. Jumlah sampel mempengaruhi validitas kesimpulan. Replika sistem. Setiap replikasi menghasilkan satu nilai pengamatan yang digunakan dalam analisis statistik. Satu kali run simulasi sama dengan satu replikasi. Setiap replikasi menghasilkan satu sampel. Jumlah replikasi menentukan tingkat keakuratan hasil. Replikasi harus bersifat independen. Output akurat ke arah representatif sistem nyata. Random Number Generation (RNG) merupakan komponen utama dalam simulasi stokastik yang berfungsi menghasilkan bilangan acak untuk memodelkan ketidakpastian sistem. Peran RNG dalam simulasi yaitu menghasilkan bilangan pseudo-random, digunakan untuk membentuk distribusi probabilitas, mengendalikan proses acak dalam model simulasi, dan menjadi dasar pembangkitan variabel stokastik. Initial seed values. Merup Initial seed values digunakan untuk menginisialisasi random number generator sehingga menentukan urutan bilangan acak yang dihasilkan dalam simulasi. Seed yang sama menghasilkan urutan bilangan acak yang sama. Hasil simulasi akan identik jika seed tidak diubah. Seed yang berbeda menghasilkan output simulasi yang berbeda. Digunakan untuk memastikan replikasi bersifat independen. Estimasi kinerja model simulasi. eh, estimasi kinerja model simulasi bertujuan untuk menilai performansi sistem berdasarkan hasil output simulasi yang telah dianalisis secara statistik. Point estimates adalah perkiraan single value dari parameter of interest, memberikan informasi seberapa akurat mengestimasi nilai nyata dari parameter yang tidak diketahui. Memberikan informasi tentang seberapa jauh point estimate, mean, and STD sampel dari mean rata-rata sebenarnya. Point estimate dengan sampel mean berikut, lalu sampel standard deviation sebagai berikut. Interval estimates. Jika pengamatan sampel yang digunakan untuk menghitung X dan S adalah independen dan terdistribusi normal, maka Hall-Width
Half-Width dari interval kepercayaan untuk suatu tingkat kepercayaan tertentu adalah sebagai berikut. Interval keyakinan sebagai berikut rumusnya. Lalu untuk point estimate, karakteristik point estimate menggunakan nilai rata-rata mean sampel, menggunakan standar deviasi sampel, memberikan gambaran kinerja sistem secara umum, mudah dihitung dan diinterpretasikan. Interval estimate, karakteristik interval estimate menggunakan confidence interval, memiliki batas bawah dan batas atas. Lebar interval menunjukkan tingkat akurasi estimasi, lalu dipengaruhi oleh jumlah sampel dan variasi data. Terminating dan non-terminating simulation. Jenis simulasi ditentukan berdasarkan tujuan analisis dan periode pengamatan sistem. Terminating simulation memiliki waktu awal dan akhir yang jelas, digunakan untuk menganalisis sistem dalam periode tertentu, contohnya sistem pelayanan bank atau loket tiket. Non-terminating simulation berjalan terus-menerus dalam jangka panjang, digunakan untuk menganalisis kondisi steady state, contohnya lini produksi atau sistem rumah sakit. Periode warm up. Periode warm up merupakan waktu awal simulasi yang tidak digunakan dalam pengumpulan data statistik karena sistem belum mencapai kondisi stabil. Berikut gambarnya, yaitu gambar perilaku respon output model karena mencapai steady state. Tujuan periode warm up yaitu menghilangkan bias akibat kondisi awal, menunggu sistem mencapai steady state, data statistik dikumpulkan setelah warm up, dan dapat ditentukan menggunakan moving average. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.